Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan siapkan setiap kami, terkhusus untuk hamba-Mu Tuhan. Berkati dia Bapa, sehingga apa yang dikatakannya Bapa adalah berasal daripada Bapa dan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pada saat ini saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini, saya memberi satu tema, yaitu ciri orang yang boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Rumah Tuhan adalah tempat persekutuan orang-orang beriman atau orang-orang percaya terhadap Tuhan Yesus, seperti gereja pada saat ini. Nah, kitab Mazmur ini ditulis oleh seorang pemazmur, yaitu Daud, anaknya Isai. Raja Daud adalah raja yang diurapi oleh Samuel, dan dia raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Ciri orang yang boleh masuk ke dalam rumah Tuhan dengan ayat yang barusan kita baca ada 4 yang saya dapat, yaitu 1, kudus atau tidak bercela. Kudus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya suci atau murni. Nah, kudus ini adalah identitas orang percaya atau orang Kristen. Kenapa kita diharuskan untuk kudus ketika kita masuk ke dalam gereja atau rumah Tuhan? Karena di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat ke-16, Rasul Petrus berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kita diharuskan masuk ke dalam rumah Tuhan harus kudus, sebab yang kita temuin itu adalah seseorang pribadi yang sangat kudus. Poin kedua, yaitu perkataan yang baik dan benar. Perkataan yang baik dan benar itu menandakan atau menunjukkan sikap seseorang tertentu. Kenapa kita harus memperkatakan yang baik dan benar? Karena di dalam Matius pasal 12 ayat 36, setiap perkataan yang sia-sia keluar dari mulut kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman nanti, saudara-saudariku. Nah, kita harus menjaga perkataan kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, bahkan orang yang tinggal di dalam Tuhan. Karena setiap perkataan itu adalah berkuasa, saudara-saudariku. Ciri yang ketiga, yaitu memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah cara kita menghargai Tuhan kita, cara kita menghargai pencipta kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 27. Nah, ciri yang keempat yaitu tidak meminjamkan uang kepada orang dengan makan riba. Apa itu riba? Riba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya lintah darat atau bunga uang.
Bagaimana kita membantu atau menolong seseorang teman atau saudara yang dalam kesulitan. Dalam tanda kutip, dia kesulitan dalam hal keuangan, dia kekurangan. Boleh kita menolong saudara ataupun teman kita yang sedang kesusahan. Tetapi jangan sampai kita membuat dia sengsara dengan persen yang begitu tinggi kita minta kepadanya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Boleh saudara-saudariku, boleh kita meminjamkan uang kita kepada saudara kita, kepada orang yang membutuhkan. Tetapi ingat, jangan berikan dia riba atau persen bunga yang begitu besar. Nah, kesimpulannya ada di ayat terakhir, yaitu pasal 15 tadi, ayat 5b yang berkata, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Berlaku demikian kayak mana? Berlaku seperti yang saya sebutkan tadi, keempat poinnya. Siapa yang berlaku kudus, berkata baik dan benar, memuliakan orang yang takut akan Tuhan, meminjamkan uang dengan tidak makan riba, hidupnya tidak akan goyah. Itu janji Tuhan bagi kita semua saudara-saudari yang terkasih. Saya percaya kita pasti bisa melakukan ini karena kita punya Tuhan di dalam kita. Amin. Demikian saja pemberitaan firman pada saat ini. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sungguh Tuhan, kami percaya kami bisa melakukan ini semua karena Roh Kudus senantiasa menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, termulia nama-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi suluh dan terang bagi kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.